Seriously, Rodney, do you think I'm an idiot? Malam itu, tepat pada momen pergantian tahun baru, seorang wanita bernama Morgan sedang berdiri di balik jendela. Dia melihat pemandangan kembang api yang menghiasi langit dengan indah. Morgan berharap masa lalu kelamnya bisa terkubur dan dilupakan seiring berjalannya waktu. Dia pun beranjak istirahat. Sebuah senjata tersimpan rapi di laci meja dan kamera pengawas terpasang di sudut ruangan. Namun belum sempat dia terlelap, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Morgan tersentak bangun. Jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba meraih senjatanya. Bersamaan dengan itu, sosok pria bertopeng sudah berdiri tegak tepat di depan kamarnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Cerita kemudian membawa kita kembali ke 8 tahun yang lalu, saat Morgan tengah berjuang melahirkan anak pertamanya. Di sampingnya, Rodney tampak khawatir. Dia setia menemani, memberikan semangat, dan terus menggenggam tangan istrinya dengan erat, seolah tidak ingin membiarkan Morgan merasa sakit sendirian. Push. Okay, good. Now push. Good, you got it. Oh my God. Push. Baby, The you're head doing is it. coming. Doing it, baby. Almost there. Do you want to cut the cord? Kebahagiaan pun memuncak saat seorang bayi lahir ke dunia dan diberi nama Kevin. Morgan terlihat sangat bahagia bisa mendekap buah hatinya untuk pertama kali. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sekejap. Dunia Morgan seketika runtuh saat dokter membawa kabar yang sangat menyakitkan. Kevin didiagnosis menderita cacat jantung bawaan yang sangat parah, atau secara medis disebut septum atrium ventricle. Terdapat lubang pada dinding penyekat jantungnya yang mengakibatkan jantung mungil tersebut tidak mampu memompa darah secara normal ke seluruh tubuh. Satu-satunya harapan adalah Kevin harus segera menjalani operasi besar untuk menutup lubang tersebut. That's the red stuff you see here. It's allowing it to pass from his left atrium. We have to go into surgery to his heart. Di tengah ketegangan menunggu hasil operasi, Rodney tidak henti-hentinya menenangkan pikiran Morgan. Dia bilang, "Kita sudah bersama selama 14 tahun. Sejak kita masih kecil, ini hanyalah sebuah ujian. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menjagamu." We've been together since we were 14 years old. But I want you to know that I'm gonna take care. And right now we're being tested. Namun takdir berkata lain. Setelah perjuangan yang sangat berat, dokter memberi kabar bahwa bayi mungil itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir di usia yang baru beberapa hari. Kehilangan ini menjadi titik paling menyedihkan dalam hidup Morgan dan membuatnya sangat terpukul. Terlebih saat dia melihat dekorasi rumahnya yang sudah disiapkan. Kamar bayi yang begitu indah kini terasa kosong. Kesedihan itu pun berubah menjadi depresi yang mendalam. Beberapa bulan kemudian, Morgan masih terus memikirkan putranya. Dia sering terlihat memandangi foto Kevin saat masih berada di ruang inkubator. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi mentalnya belum sepenuhnya pulih dari rasa kehilangan. Di tengah kesedihan itu, Rodney pulang dengan membawa kabar kurang menyenangkan bahwa dia baru saja dipecat dari pekerjaan. Alasan pemecatan tersebut adalah karena dia terlalu lama absen dari kantor saat mendampingi Morgan di rumah sakit pasca melahirkan. Meski begitu, Rodney berjanji akan segera mencari pekerjaan lain. I'll get another job. Kabar itu tentu membuat Morgan merasa bersalah. Dia mencoba memberikan sebuah ide untuk membantu keuangan keluarga dengan memulai bisnis di bidang desain interior. Namun Rodney langsung menolak ide tersebut. Dia menegaskan bahwa sebagai laki-laki,
Dialah yang seharusnya bekerja. Rodney meminta sang istri tidak perlu memusingkan masalah keuangan, sebab dia masih memiliki uang simpanan sampai mendapatkan pekerjaan baru. It's fine, we're gonna be fine. Malam harinya, Rodney menemukan obat di kamar mandi atas nama Morgan. Ternyata itu adalah obat antidepresi yang diresepkan oleh dokter untuk membantu Morgan mengatasi traumanya. Sisi lain, Morgan yang masih belum bisa benar-benar pulih dari kehilangan anaknya pun mencoba merayu sang suami. Dia percaya bahwa memiliki anak lagi mungkin bisa membantunya dari depresi. Namun Rodney tampaknya tidak menginginkan hal itu, dengan alasan jika dia tidak ingin istrinya mengalami rasa sakit yang sama seperti sebelumnya. Alasan yang sebenarnya tidak masuk akal. Namun Morgan terus memaksa, hingga adegan itu pun terjadi. You sure you're ready? Singkat cerita, 8 tahun telah berlalu. Kini mereka dikaruniai sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Kehidupan mereka tampak begitu bahagia. Meskipun kini Morgan sudah memiliki anak kembar, luka batin akibat kehilangan anak pertama tidak pernah benar-benar sembuh. Di balik senyumnya sebagai seorang ibu, Morgan masih harus rutin mengkonsumsi obat antidepresi untuk membantunya tetap stabil. Dia juga aktif bergabung dalam sebuah komunitas dukungan. Di sana Morgan merasa aman untuk mencurahkan perasaannya dan bercerita tentang Kevin, sosok putra yang posisinya tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Kerinduannya begitu mendalam. Setiap tahun, di tanggal kelahiran Kevin, Morgan selalu membuatkan kue khusus, menyalakan lilin, dan menyanyikan lagu untuk mendiang putranya sebagai bentuk penghormatan dan cinta yang abadi. I initially thought the kids could replace Kevin and those memories, but they didn't. Ketika akan pulang ke rumah, di area parkiran dia bertemu dengan seorang pria yang sedang menangis. Pria itu bernama Griff Walker. Morgan lalu bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Pria itu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, meski sebenarnya dia juga sedang banyak masalah. Sedikit terjadi perbincangan. Griff mengaku bahwa dia sebenarnya tidak baik-baik saja, namun dia harus tetap kuat demi anak-anaknya. Dia bahkan lebih suka berlama-lama di parkiran daripada langsung pulang ke rumah. Morgan pun menghiburnya dan bercerita bahwa cara dia melepaskan penat adalah dengan bersembunyi di lemari dalam kegelapan. Sebelum berpisah, Morgan memberi donat untuk dibawa pulang ke rumah agar anak-anaknya senang. Morgan Metzer. I'm Griff, by the way. Griff as well. Anyway, hope to see you around. Setibanya di rumah, Rodney mulai menunjukkan rasa kesalnya. Dia tidak suka Morgan masih mengikuti terapi di kelompok dukungan. Rodney pun memprotes, mengatakan bahwa dia harus menjemput anak-anak dari sekolah, bahkan sampai meninggalkan pekerjaan. Okay, Mom. Go. Morgan heran mengapa hal ini menjadi masalah besar, padahal semua itu sudah mereka sepakati bersama. Lagi pula dia hanya mengikuti terapi seminggu sekali saja. Rodney dengan tegas berkata, tentu ini adalah masalah besar, karena sekarang dia sudah dikeluarkan dari pekerjaan untuk yang kedua kali, dengan alasan yang sama. Istrinya pun meminta maaf atas semua yang terjadi. Dia merasa benar-benar bersalah. Tanpa disadari, Rodney justru menyukai kondisi Morgan yang lemah seperti itu. Dia ingin membuat seolah kekacauan ini gara-gara Morgan. Disinilah Rodney mulai memanfaatkannya. Rod, I'm so sorry. Setelah situasi agak tenang, Morgan yang merasa bersalah pun menghampiri sang suami yang sedang berada di ruang kerja. I've been better. You know I don't like working for other people. Untuk meyakinkan sang istri, Rodney mulai menunjukkan sisi percaya dirinya. Dia mengaku tidak suka bekerja untuk orang lain, lalu memperlihatkan saldo dana perwalian keluarga di layar komputer yang mencapai 2,7 juta dolar atau sekitar 44 miliar rupiah. Jadi keluarga Rodney ini bisa dibilang cukup berada. Dia mengklaim memiliki dana trust fund, atau sederhananya, dana trust fund itu uang warisan keluarga yang dikelola secara khusus. Dia bilang, bahkan nilai tersebut sempat naik 30% dalam waktu singkat, hasil yang sangat luar biasa. It's pretty damn good. That's a lot, right? For us, that's up 30%. Selain itu, dia juga mengaku sedang mempelajari investasi secara otodidak.
dan yakin bisa mengelola uang sebesar itu sendiri tanpa bantuan manajer keuangan, sehingga bisa menghemat biaya komisi. Dia berjanji akan menanggung seluruh kebutuhan hidup mereka termasuk cicilan hipotek. Jadi Morgan tidak perlu khawatir. Mendengar pernyataan tersebut, Morgan pun memilih percaya. Dia bangga karena suaminya terlihat mampu mengamankan masa depan keluarga mereka. Namun tanpa disadari, semua yang ditunjukkan Rodney hanyalah sebuah ilusi. Angka fantastis di layar itu bukan jaminan kenyataan, melainkan bagian dari manipulasi yang perlahan membuat Morgan semakin bergantung sepenuhnya. Artinya, uang yang ditunjukkan Rodney tidak sepenuhnya bohong dan juga tidak sepenuhnya jujur. Bisa jadi uang itu memang ada sebagai dana keluarga, tapi tidak bisa ia gunakan secara bebas seperti yang ia katakan. Dengan menunjukkan angka tersebut, Rodney ingin meyakinkan Morgan bahwa kondisi keuangan mereka aman. Ia ingin Morgan merasa tidak perlu khawatir, bahkan tidak perlu mandiri. Di balik semua itu, tujuan sebenarnya adalah membuat Morgan semakin bergantung, sehingga dia bisa lebih mudah mengontrol hidupnya. Untuk ulang tahun Kevin yang ke-8, Morgan dan Rodney mengundang keluarga dan teman-teman. Awalnya suasana terlihat hangat dan bahagia. Namun entah kenapa, tiba-tiba emosi Morgan tidak terkendali di saat Rodney menghampirinya. Dia membentak suaminya di depan semua orang, yang juga ada kedua orang tua Rodney di sana. Suasana seketika menjadi canggung. I said no! It's okay. We can salvage this. Just a little grandma TLC. It's okay. Bagi mereka, reaksi Morgan terlihat berlebihan dan memalukan, seperti seseorang yang kehilangan kendali, sementara Rodney tetap bersikap tenang. Go inside, take a break. Di dalam rumah, seorang wanita bernama Nicole menghampirinya. Diketahui Nicole sendiri adalah kekasih Tom. Tom merupakan teman dekatnya Rodney. Sejak tadi Nicole berkeliling ruangan. Dia terus memuji kemampuan desain interior Morgan yang seketika membangkitkan rasa percaya dirinya. You have a real talent. I love your place. Mind if I take pictures? Yeah, I always wanted to get into design. Yeah, sure. And thank you. Ketika Rodney sedang berbincang dengan Tom, dia tidak sengaja melihat istrinya bersama Griff. Tentu hal itu membuat Rodney cemburu, karena hubungan mereka terlihat cukup dekat. Apalagi Morgan rutin pergi ke komunitas tersebut. And she goes to therapy, think it was a good idea, but now she's a total mess. Tanpa pikir panjang, Rodney mulai memancing pertengkaran dengan menyindir dan menyalahkan Morgan. Dia menganggap kesedihannya hanyalah akting, bak ABG labil yang sedang mencari perhatian agar mendapat simpati banyak orang. Dia juga menuduhnya terlalu banyak minum serta berselingkuh dengan Griff, pria yang diundangnya. Just stop acting like a crazy teenager. Merasa terus-menerus diserang secara mental dan dipojokkan, emosi Morgan tidak terbendung lagi. Dia melayangkan tamparan keras ke wajah Rodney hingga hidungnya berdarah. Hills. What the hell are you doing? I'm so sorry. Rodney lantas memanfaatkan momen tersebut. Di depan para tamu, dia berakting seolah dia adalah korban kekerasan istrinya yang sedang mabuk. Tak hanya sampai di situ saja, dia berusaha memengaruhi pikiran anak-anaknya, mencoba menjatuhkan citra Morgan di mata mereka. Kesannya supaya Morgan jahat dan dialah yang paling baik. Keesokan paginya, Morgan pergi jogging untuk menenangkan pikirannya. Bukannya merasa lebih tenang, bayangan masa lalu justru terus menghantuinya. Dia teringat pada Kevin, sekaligus teringat pada perlakuan kasar Rodney yang selama ini ia alami, membuat Morgan semakin gelisah. Dia dibuat seperti orang bingung, seolah tidak lagi mampu membedakan mana kenyataan dan mana yang hanya ada di pikiran. Jadi inilah yang dinamakan dampak dari gaslighting. Gaslighting itu adalah manipulasi psikolog yang membuat seseorang meragukan dirinya sendiri, mulai dari ingatan, perasaan, hingga cara berpikirnya. Pelaku biasanya memutarbalikkan fakta dan menyalahkan korban, sampai-sampai korban merasa bingung dibuatnya dan menganggap dirinya lah yang salah. Di sana secara kebetulan dia bertemu dengan Griff. Griff pun melihat luka memar di tangan Morgan. I was cleaning some things. Yeah, no, I hit myself. Griff lalu meminta nomor ponselnya. Do you want to exchange number? Malamnya, Morgan menghampiri Rodney.
Dia peduli karena dari tadi sore suaminya terlihat sedang ada masalah. "Ada apa, Rodney?" "Cerita dong, mungkin aku bisa bantu," ucapnya dengan nada lembut. Rodney lalu menunjukkan catatan keuangan. Dia bilang, "Coba lihat ini, tabungan kita sudah minus, uangnya habis total, termasuk dana perwalian atau dana trust fund." Tentu itu membuat Morgan terkejut. Kok bisa uang sebanyak itu habis dalam sekejap? Rodney mulai mencari banyak alasan yang terdengar rumit. Semua ini karena inflasi. Bank sedang bermasalah, sementara suku bunga melambung tinggi. Dia mengaku sudah mencoba memutar uang itu di investasi, tapi nilainya mendadak jadi nol, sehingga semuanya lenyap begitu saja. Dia bahkan meremehkan Morgan, mengatakan bahwa istrinya itu tidak akan pernah mengerti dan tidak tahu apa-apa. Sure. Let's see if you can help. All right, it's understand it, okay? The money is just gone. It's gone. Di tengah situasi tersebut, Morgan tetap berusaha tegar dan memberi semangat kepada sang suami. Ia berkata, "Kita jual saja rumah ini, dan aku bisa mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian di bidang desain interior." Right, we'll make it work. I'll get a job. I mean, we'll figure it out. Padahal pada kenyataannya, uang itu hilang bukan karena kondisi ekonomi yang sedang buruk, melainkan akibat ulah Rodney sendiri. Dia mengelola keuangan secara sembarangan, menggunakan dana tanpa perencanaan yang jelas, serta mengambil keputusan investasi tanpa pemahaman yang cukup. Ponsel Morgan yang tertinggal di sana pun mendapatkan sebuah pesan dari Griff. Isi pesan itu hanya sebuah sapaan biasa, namun Rodney langsung curiga dan mulai berpikir negatif. Beberapa hari setelah kabar buruk soal keuangan itu, Morgan tidak mau berpangku tangan. Dia tahu dia punya bakat dalam menata ruangan. Dengan semangat baru, dia mulai menawarkan jasa interior kepada orang di sekitarnya. Morgan menunjukkan bagian-bagian rumahnya sendiri sebagai contoh. Klien pertamanya pun suka dengan selera dekorasi Morgan yang rapi dan estetik. Dia akhirnya setuju untuk memakai jasa Morgan. Us and the house, I love your vision for us, and let's do it. Amazing. Then I will. Ketika sedang berbelanja perlengkapan, Morgan tidak sengaja bertemu dengan Nicole. Dalam obrolan santainya, Morgan dengan bangga dia menceritakan bahwa dirinya baru saja membuka perusahaan desain interiornya sendiri. Mendengar itu, Nicole terkejut sekaligus ikut senang. You're kidding. Dia juga bercerita mengenai proyek besar pertamanya, mendekorasi rumah untuk keluarga yang baru pindah dari New York. Meski begitu, dia mengaku sedikit kewalahan karena harus mengerjakannya sendirian. How I could handle it all, but Morgan memberanikan diri mengajak Nicole untuk bekerja dengannya. Tanpa ragu, Nicole pun mengiyakan tawaran tersebut. would you want to work for me? Serious? Yeah. Would? Can I? Oh my God. Setibanya di rumah, Morgan menceritakan proyek pertamanya kepada Rodney. Namun respon yang ia terima terasa biasa saja. Bahkan Rodney seolah tidak ingin kalah dan langsung menyampaikan kabar bahwa dia akan dipanggil wawancara kerja di sebuah perusahaan di Dallas. Meski begitu, Morgan tetap merasa bangga. Dia paham bahwa jadwal wawancara tersebut bertepatan dengan hari Valentine, sehingga rencana makan malam mereka harus dibatalkan. Rodney pun memintanya untuk menjaga anak-anak selama beberapa hari. Yeah, and you can watch the kids for a few days. Morgan yakin dia bisa mengatur semuanya, apalagi kini dia sudah memiliki Nicole sebagai karyawan baru yang siap membantunya. Yes, I can juggle the kids and so it'll help. Plus I've got Nicole working for me. Malam harinya, saat hendak meminum obat, botol obat di tangan Morgan tiba-tiba terjatuh dan isinya tercecer di lantai. Dia pun berusaha memunguti satu persatu. Namun ketika menoleh ke kolong meja, dia melihat sebuah kantong plastik yang mencurigakan. Saat dibuka, ternyata di dalamnya terdapat sejumlah alat suntik dan sebuah botol bertuliskan HGH, singkatan dari Human Growth Hormone, merupakan hormon pertumbuhan yang umumnya digunakan untuk keperluan medis tertentu. Tapi efeknya bisa bikin tubuh jadi lemas, emosi tidak stabil, dan gangguan hormon alami. Dari sinilah Morgan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia curiga selama ini mungkin ada zat tertentu yang masuk ke dalam tubuhnya tanpa sepengetahuannya. Di tengah persiapan wawancara kerja, Rodney tiba-tiba menyerahkan sebuah pistol kepada Morgan dengan alasan untuk berjaga-jaga. Morgan langsung menolak. Dia merasa tidak nyaman memiliki senjata di rumah.
Namun Rodney tetap bersikeras, seolah itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga keamanan. No matter what, you and the kids safe. Okay, fine. Beberapa hari kemudian, Nicole yang sedang berada di rumah Morgan tiba-tiba bertanya, apakah dia pernah benar-benar memanjakan dirinya sendiri, entah itu membeli rumah baru, gaun mewah, atau bahkan pergi liburan ke Italia. Morgan menjawab tidak pernah. Dulu, dia tidak memiliki penghasilan. Selama ini Rodney yang mengatur semua keuangan. Berapa penghasilan suaminya pun dia sama sekali tidak tahu. Jadi hidupnya jauh dari kata mewah. I've never done that before. Nicole memberi semangat, meyakinkan Morgan bahwa bisnisnya sedang menuju kesuksesan. Dia ingin Morgan bisa mandiri, membeli barang-barang mewah sesuai keinginannya, menikmati hasil jerih payahnya. Yeah, he is. Suasana yang awalnya tenang seketika berubah menjadi tegang di saat Rodney muncul dengan membawa secari kertas. Di dalamnya tertulis pesan sebuah ancaman, memaksa agar Rodney meninggalkan keluarganya. Jelas Morgan tidak tahu akan hal itu. Bahkan dia dituduh suaminya sendiri tidak setia, yang mungkin ancaman tersebut datang dari selingkuhannya. Are you being unfaithful? Of course not. Hari-hari keributan pun terus terjadi. Kali ini Morgan mempertanyakan kartu kredit baru yang tidak ia ketahui dengan utang sebesar $7.000 atau kurang lebih 120 juta rupiah yang muncul secara tiba-tiba. So there's already $7,000 on it? Did you happen to take out a second card? We got a letter from the credit card company. Bukannya merasa bersalah, Rodney justru berdalih bahwa uang tersebut dia pakai untuk modal bisnis pertukangan. Dia tidak ingin kalah dengan istrinya yang sekarang sudah memiliki usaha di bidang desain interior. Yang membuat Morgan menjadi emosi bukan karena uang itu dipakai, tapi Rodney tidak rundingan dulu perihal tersebut secara kartu kredit atas nama Morgan. Jadi dia memiliki tanggung jawab penuh untuk membayarnya. Rodney yang mulai terdesak menyerang balik menggunakan taktik deflecting. Deflecting itu dengan membawa-bawa masalah Nicole. Rodney seolah ingin membuat Morgan merasa bahwa dia juga memiliki kesalahan yang sama, yaitu mempekerjakan Nicole tanpa sepengetahuannya. Lalu Morgan menanyakan temuan beberapa suntikan dan cairan obat HGH yang ia temukan. Rodney menegaskan bahwa itu adalah cairan insulin untuk penderita diabetes. Istrinya tahu betul mana cairan insulin dan mana yang bukan, sehingga keributan pun pindah ke ruangan lain karena kedua anaknya melihat mereka sedang bertengkar. I know what your insulin looks like. This was different. You don't know what you're talking about. Rodney, we need to discuss this. Bukannya membahas permasalahan yang ada, Rodney malah mengeluh. Dia memainkan psikolog Morgan agar Morgan merasa kasihan. Ia bilang dia sudah capek memikul beban sendirian selama ini, memikirkan surat ancaman, pekerjaan baru, dan merawat anak-anak. Sedangkan Morgan asik di luar sana, entah sedang apa dan dengan siapa. Kedekatannya dengan Griff selalu dijadikan senjata, seolah semua permasalahan ini bersumber dari Morgan. Or more like doing God knows. Baseball. Oh, please, you're out there doing. Merasa muak, Morgan akhirnya meluapkan kekesalannya. Dia menyinggung bagaimana uang hasil kerja kerasnya justru dihabiskan Rodney dengan seenaknya untuk berfoya-foya, minum-minum, dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. And drinks and nights out with your baseball friends. Lagi-lagi saat terdesak, Rodney berperan seperti korban. Dia mendorong Morgan hingga terjatuh dari tangga, lalu sengaja ikut menjatuhkan diri agar terlihat seolah dirinya yang disakiti. Di depan anaknya, dia tetap bersikap tenang dan sok bijak. Trying to kill me? Oh, Me? Daddy, are you okay? it's okay. Mommy didn't mean to push me. Morgan mulai bergelut dengan pikirannya sendiri. Tekanan yang terus menumpuk perlahan menghancurkan mentalnya. Dia bahkan sempat berpikir, apakah semua ini memang salahnya? Di keesokan harinya, kedua orang tua Morgan datang setelah mendapat laporan palsu dari Rodney. Mereka bilang jika Morgan telah melakukan kekerasan terhadap suaminya sendiri. Dan itu membuat Morgan terkejut. Dia mengelak pernyataan tersebut. That is not how we raised pushing them down the stairs. Wait, what? Are you? Why is everyone on his... Rod came over this morning. I would never do that. You know that. Yang lebih mengejutkannya lagi, saat mereka menunjukkan sebuah video rekaman yang sudah diedit, semua terlihat tampak nyata, seakan memang benar bahwa Morgan melakukan KDRT terhadap suaminya sendiri.
Setelah ditanyakan langsung mengenai video itu, Rodney dengan lembut menjawab jika dirinya khawatir akan sikap Morgan yang semakin kasar, semakin tidak stabil dan tidak setia. Ucapan itu dibantah langsung. Morgan bilang dia tidak bermaksud menyakitinya dan tidak pernah selingkuh dengan siapapun, tapi Rodney malah mengejeknya. Been violent because I'm worried about you. Erratic, unfaithful. So why would you set me up like Rodney? I have never cheated on you. No one is going to believe you. Di keesokan harinya, Morgan dan Nicole terlihat berada di sebuah butik mewah dengan deretan tas-tas elegan terpajang di depan mereka. Nicole yang ingin melihat sahabatnya bahagia mencoba membujuk untuk membeli salah satu tas itu sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasnya selama ini. Morgan sempat terlihat ragu. Ucapan Rodney tentang kondisi keuangan mereka yang bermasalah masih terngiang di kepalanya. Namun di sisi lain, dia tahu bahwa uang yang dimilikinya sekarang adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Akhirnya Morgan memutuskan untuk membeli tas tersebut sebagai simbol bahwa dia sekarang adalah wanita mandiri. Dan seperti yang kita duga, Rodney tidak senang melihat istrinya membeli barang-barang mewah, menuduhnya membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak penting, apalagi minuman mahal seperti yang ada di meja. Who is Griff Walker? Di momen ini dia menanyakan siapa Griff Walker. Morgan menjawab dia cuma teman dari komunitas terapi. Tapi jawaban itu sama sekali tidak memuaskan Rodney. Terlebih saat Rodney menunjukkan sebuah email yang dikirim dari Griff untuk dirinya. Email itu berupa ancaman. Griff bilang kepada Rodney, "Kau pengecut, Morgan pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Berhenti berjuang untuk istrimu, lepaskan dia atau kau akan menyesal." Setelah membaca kata-kata itu, Morgan tidak yakin kalau itu email dari Griff. It's not Griff, he's not like that. Rodney mulai mengaitkan semua dugaan. Kesuksesan bisnis Morgan adalah pemicu dari istrinya memiliki sosok pria baru. Apa yang dilakukan Rodney ini bukan sekedar marah, tapi pola manipulasi, yang artinya si pelaku menyangkal kesalahan, lalu menyerang dan akhirnya membalikan keadaan, seolah-olah dia korban. Sementara korban justru menjadi pihak yang disalahkan. Victim. The cheater is the victim. Di dalam sesi kelompok dukungan, ketua kelompok mulai menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami trauma, seringkali tanpa sadar mereka justru mendekatkan diri pada orang-orang yang sebenarnya tidak tulus dan tidak menginginkan kebaikan bagi mereka. Hari ini topik yang dibahas adalah tentang kepribadian narsistik. Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki obsesi berlebihan terhadap diri sendiri, selalu ingin mengendalikan segalanya dan merasa berhak atas apapun yang mereka inginkan. Mereka sangat kurang memiliki empati, mudah meledak atau menyerang orang lain ketika merasa terancam, dan tidak mengakui kesalahan sendiri. Bagi mereka, segala masalah atau hal buruk yang terjadi pasti selalu disalahkan pada orang lain. Inti dari sifat ini adalah dorongan untuk terus memegang kendali. Karena itu, salah satu cara menghadapinya adalah dengan membiarkan mereka merasa memiliki kuasa tanpa benar-benar memberikannya. Dengan begitu, kita tetap bisa menjaga kendali atas diri sendiri tanpa terjebak dalam permainan mereka. Seketika Morgan teringat dengan perlakuan sang suami yang menurutnya sama persis seperti apa yang dijelaskan. Times the only way to handle a narcissist only in their minds and not in yours. Them that control they so desperately. Setelah sesi berakhir, Morgan mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada Griff. Dia ingin memastikan tentang pesan email yang dikirim kepada Rodney, termasuk surat ancaman yang sempat muncul sebelumnya. Tell him to back off so we could be together. So you put the letter in the mailbox too? Tentu saja Griff membantah tuduhan Morgan. Dia menegaskan bahwa bukan dirinya yang mengirim email kepada Rodney. Bahkan dia sudah lama tidak pernah menulis surat dalam bentuk apapun. Griff menjelaskan niatnya selama ini hanya ingin saling mendukung sesama anggota kelompok terapi, tidak memiliki maksud lain. Menyadari situasi yang mulai rumit, dia memilih untuk tidak ikut campur lebih jauh dan pergi dari kehidupan Morgan. Morgan kemudian bertemu kembali dengan Nicole untuk makan siang di sebuah country club mewah. Di tengah obrolan, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah foto di dinding yang menampilkan Rodney sebagai pemenang turnamen golf di hari Valentine.
Morgan langsung terdiam. Dia teringat alasan Rodney yang mengaku menghadiri wawancara kerja hingga membatalkan rencana mereka. Namun kenyataannya, Rodney justru berada di tempat ini. Momen itu membuat Morgan merasa dibohongi. Foto tersebut menjadi bukti bahwa Rodney telah berulang kali melanggar kepercayaannya, baik dalam komitmen maupun kejujuran finansial. Someone needs to say it. Okay, I'm sorry, but he is not a good partner. Sebagai seorang sahabat, Nicole tidak ingin Morgan terus menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Dia kemudian memperlihatkan sebuah rekaman video dari acara ulang tahun Kevin. Dalam rekaman itu terlihat jelas bahwa Morgan sebenarnya ditampar oleh Rodney, bukan sebaliknya. Fakta tersebut berbanding terbalik dengan apa yang selama ini diyakini. Melihat itu, ingatan Morgan perlahan kembali, menyadari perlakuan Rodney selama ini. She's just upset. Tidak sampai di situ saja, setibanya di rumah, Morgan mendapati tas barunya berbau pesing. Dia langsung menyadari bahwa itu adalah ulah Rodney. Perlakuan itu terasa seperti bentuk penghinaan yang sudah melewati batas. Padahal selama ini Morganlah yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun Rodney tetap tidak pernah mengakui kesalahannya. Oh, I'm such a fool. You spent the weekend playing golf. Or did you? Maybe you over Valentine's Day? Di tengah keributan itu, kedua anak mereka justru membela sang ibu. Mereka mulai sadar akan perjuangan Morgan yang selama ini bekerja keras demi menghidupi keluarga, sementara Rodney tidak melakukan apapun. Dukungan dari anak-anaknya menjadi titik balik. Saat itu juga Morgan memutuskan untuk berpisah. I want a divorce. Morgan, stop! Here. Get in, baby. No, Rodney, please stop. no, come back. Please Rodney, don't leave Rodney. me. Inside, let's Rodney, talk please about stop this. it. Please, we're done. Singkatnya, beberapa bulan kemudian, tepat saat proses perceraian berlangsung, di akhir tahun 2020, Morgan sudah memulai hidup baru. Dia memiliki rumah sendiri, karirnya semakin berkembang, dan usahanya berjalan lancar. Kehidupan mereka pun tampak jauh lebih baik setelah berpisah. Tak lama kemudian, tepat di hari Natal, Rodney datang untuk menjemput anak-anak dan mengantar mereka berlibur ke rumah orang tua Rodney, kakek nenek mereka di Florida. Meski proses perceraian masih berjalan, mereka sepakat untuk tetap bekerja sama dalam membesarkan anak-anak. Nicole yang berada di sana sempat bertanya, apakah Morgan tidak risih harus berdua dengan Rodney di dalam mobil selama 2 jam perjalanan setelah mengantar anak-anak dari Florida nanti. Morgan menjawab dengan tenang bahwa mereka sudah sepakat untuk berpisah dan hidup masing-masing. Bagi Morgan, pertemuan itu bukan lagi tentang hubungan mereka, melainkan hanya bagian dari tanggung jawab sebagai orang tua. It'll be good for us. He's turned over a new leaf. Okay, Setelah dari Florida, Rodney langsung mengantar Morgan pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Rodney mengobrol dengan nada yang lembut, mengungkapkan bahwa dia kini merasa bangga kepada Morgan. Sikap Rodney yang tiba-tiba berubah dan terdengar mendukung justru menjadi bagian dari taktik barunya. Ketika pelaku mulai kehilangan kendali, dia mencoba dengan sikap yang lebih lembut untuk menarik korban kembali. Berbagai cara dia lakukan, termasuk pura-pura sakit dengan memalsukan dokumen medis. Dia mengaku menderita kanker pankreas stadium akhir. Ini semua dia lakukan agar Morgan merasa iba dan mengizinkan Rodney untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. I have cancer. Pancreatic cancer. But the tumor's to the pancreas, and the doctors say it's still I'm so sorry. It's okay. You're gonna be okay. Dan yap, usaha terakhirnya berhasil. Morgan bahkan berusaha membantu Rodney untuk pulih dengan cara apapun yang ia mampu. Dia tidak ingin kedua anak mereka tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Meski telah melalui banyak hal yang menyakitkan, Morgan tidak menyimpan dendam. Hanya ada satu harapan, agar Rodney bisa kembali sehat dan menemukan jalannya sendiri. Through it all,
Rod, I'm here for you, but only as a friend. Beberapa hari kemudian, Rodney berpamitan kepada Morgan. Ia akan kembali ke Florida untuk merayakan malam tahun baru bersama kedua anak mereka. Namun tanpa disadari, selama tinggal di rumah tersebut, dia memanfaatkan kabel-kabel yang ada untuk menyabotase alarm dan kamera CCTV agar saat dia kembali, sistem keamanan tidak lagi berfungsi. Lalu kita akan diajak ke scene awal, tepat di malam pergantian tahun, memasuki 2021. Morgan terlihat sendirian di dalam rumah, menyaksikan pesta kembang api dari kejauhan. Setelah itu, dia bergegas menuju kamar untuk beristirahat. Ternyata Rodney tidak pergi ke Florida. Dia justru bersembunyi di sekitaran rumah Morgan, menunggu waktu yang tepat untuk menyelinap masuk kembali sebagai sosok penyusup bertopeng. Morgan yang belum sempat terlelap, tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Dia terbangun dan terkejut saat melihat sosok bertopeng berdiri di depan pintu kamarnya. Ketika mencoba meraih pistol, pria bertopeng itu lebih cepat. Dia langsung menyerang dan menghajar Morgan berulang kali menggunakan gagang pistol tersebut. Di tengah serangan itu, Morgan mulai sadar bahwa pria bertopeng yang ada di hadapannya adalah Rodney. Dia mengenalinya dari sorot matanya. Pria bertopeng itu kemudian bertanya, di mana suami Morgan berada. Morgan menjawab dia tidak tahu. Di tengah ketakutan itu, Morgan teringat pada ucapan ketua kelompoknya bahwa menghadapi seseorang dengan kepribadian narsistik tidak bisa dengan perlawanan, melainkan dengan mengikuti alurnya. Dia memohon agar pria itu tidak menyakiti suaminya, serta mengatakan bahwa dia masih sangat mencintai Rodney. Ucapan tersebut membuat Rodney merasa di atas angin. Secara psikologis, dia merasa berhasil dan kembali mendapatkan kendali. Sikapnya yang semula agresif perlahan berubah menjadi lebih tenang. Namun alih-alih berhenti, Rodney justru mengubah rencananya. Dia mulai mengacak-acak dan mengambil perhiasan untuk membuat kejadian itu tampak seperti perampokan biasa, lalu pergi dari sana dalam keadaan Morgan yang terikat. Beberapa saat setelah kejadian itu, Rodney kembali muncul, berpura-pura sebagai sosok penyelamat. Alasan dia datang karena merasa ada firasat buruk, seolah menunjukkan adanya ikatan batin dengan Morgan. Begitupun dengan Morgan yang masih mengikuti permainannya. Memang niat awalnya ini mau menghabisi Morgan, tapi setelah mendengar pengakuan tadi, niatnya berubah. Pikirnya masih ada harapan untuk bisa rujuk. Good idea. We should call the police too. Polisi pun datang setelah mendapatkan panggilan darurat tentang adanya perampokan. Di depan pintu, Rodney mengaku bahwa dialah yang menelpon dan melaporkan adanya penyusup yang masuk secara paksa ke rumah mereka. Dia berusaha terlihat tenang, mengatakan bahwa situasi sudah aman dan terkendali, serta berterima kasih karena polisi datang dengan cepat. Namun saat petugas meminta penjelasan lebih rinci, Rodney mulai terlihat ragu dan kebingungan. Dia berusaha mengakhiri situasi dengan mengatakan bahwa semuanya sudah kondusif, seolah berharap polisi segera pergi. It's late. Everything's calmed down now. Di sisi lain, Morgan yang mendengar percakapan itu mencoba memberikan kode. Dia dengan sengaja menjatuhkan sebuah barang, sehingga menarik perhatian petugas dan membuat mereka menindaklanjuti situasi tersebut. Melihat kondisi Morgan yang sangat kacau, mereka bertanya mengenai kronologi kejadiannya. Saat polisi mencoba meminta keterangan dari Morgan, Rodney terus menyela dan berusaha menjawab lebih dulu. Dia tampak gelisah dan tidak memberi ruang bagi Morgan untuk berbicara dengan tenang. Hal itu membuat mereka jadi curiga. Ma'am, can you tell me anything else? Wearing a mask. I was in the bedroom. She was on the deck. Rodney tiba-tiba mengalihkan kecurigaan kepada seseorang yang bernama Griff Walker, bahwa sebelum perceraian, Griff dianggap terlalu terobsesi dengan Morgan, sering menghubungi dan bahkan mengirimkan ancaman. Rodney juga mengaku pernah menerima email dari Griff yang memintanya meninggalkan Morgan.
Dia menunjukkan bukti tersebut kepada polisi, bahwa Griff adalah pihak yang paling mungkin berada di balik kejadian itu. He sent some threats in the mail. He would call and text her. He was obsessed with Morgan. He even emailed me and told... You still have these emails? Saat ponsel Rodney diperiksa, ditemukan banyak foto Morgan yang diambil sebelum kejadian, juga menemukan kabel tis di dalam mobilnya. Semua bukti tersebut mengarah pada satu kesimpulan, bahwa kejadian ini bukanlah aksi spontan, melainkan sesuatu yang telah direncanakan. Temuan ini semakin memperkuat kecurigaan polisi terhadap Rodney. Polisi pun bertanya dengan curiga, bagaimana Anda bisa berpikir untuk datang ke sini malam ini? Rodney menjawab dengan cerita buatan. On the other end of the line, I got this strange call. I was at my place and... Cerita yang tidak masuk akal itu membuat polisi tanpa ragu langsung meringkusnya. Singkat cerita, di ruang sidang, Rodney dengan tegas mengakui kesalahannya. Dia meminta maaf dan menyampaikan penyesalan atas semua yang telah terjadi. Meski begitu, dia sangat mencintai Morgan dan tidak pernah berniat menyakitinya. I love my wife. Fell down this dark path. I just want to say I'm sorry. I never meant to hurt her. I love her. Kini giliran Morgan menyampaikan pesan yang menyentuh, meluapkan semua yang selama ini ia pendam. Baginya, cinta seharusnya tidak menyakiti. Cinta tidak menyerang di tengah malam dan tidak meninggalkan luka yang begitu dalam. Dia menilai bahwa apa yang dilakukan Rodney bukanlah bentuk cinta, melainkan kekerasan yang hampir menghancurkan hidupnya. Padahal dia menyerahkan seluruh jiwa dan raga untuk suaminya. Morgan akhirnya menyadari bahwa orang yang ia percayai justru menjadi sumber dari penderitaannya sendiri. Atas perbuatannya, Rodney dijatuhi hukuman 70 tahun penjara tanpa peluang pembebasan bersyarat, sementara Morgan harus berjuang sembuh dari trauma selama bertahun-tahun. Bisnis desain interiornya kini semakin berkembang. Dia fokus membesarkan kedua anak kembarnya. Dan kabar terbaru dari keluarga Rodney bahwa kesehatan fisik Rodney menurun drastis akibat komplikasi diabetes selama di dalam penjara. Terkadang Tuhan mengizinkan badai datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membersihkan orang-orang yang sebenarnya tidak pantas ada di hidup kita.